Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi dari kelompok kami. Pada video kali ini, kelompok kami akan memaparkan tentang peran kebijakan moneter dan fiskal dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Sebelum membahas lebih dalam, cari tahu yuk apa itu pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana individu yang sudah memasuki usia kerja namun tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru. Jadi definisi pengangguran itu tidak selamanya negatif ya teman-teman. Bisa jadi karena kayak semisalkan ada nih anak yang baru lulus sekolah, dia itu sedang mencari pekerjaan kayak gitu, itu disebutnya pengangguran. Atau mungkin seseorang yang habis resign gitu, terus dia mau buka usaha baru tapi dia nggak kerja dimanapun, itu cuman ngandelin persiapan buat buka usaha baru, itu dia juga disebut pengangguran. Jadi intinya pengangguran itu tidak selamanya berarti negatif orang yang nggak mau kerja gitu ya teman-teman. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis pengangguran? Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu individu dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan bersedia untuk bekerja. Yang kedua, setengah pengangguran, yaitu mereka yang bekerja tetapi tidak memenuhi jam kerja normal atau tidak bekerja secara optimal. Yang ketiga, pengangguran struktural, disebabkan oleh perubahan dalam ekonomi yang membuat keterampilan tertentu menjadi tidak relevan. Yang keempat, pengangguran terselubung, yaitu individu yang bekerja tetapi dengan produktivitas rendah, seringkali karena ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Dan yang kelima, pengangguran friksional, yaitu terjadi akibat transisi antara pekerjaan, seperti orang yang baru saja keluar dari pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan yang baru. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyebab pengangguran yang ada di Indonesia. Ada 3 poin utama yang akan saya sampaikan. Lanjut langsung saja ke poin utama. Di sini ada ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja. Kadang jumlah tenaga kerja yang mencari job itu jauh lebih besar daripada jumlah job yang tersedia. Misalnya aja setiap tahun ada banyak fresh graduate, tapi kalau lapangan kerja nggak berkembang dengan cukup cepat, akhirnya banyak yang belum employed kan, belum dapat pekerjaan. Next ke poin nomor 2, di sini ada keterbatasan skill dan keterampilan. Nah, di dunia kerja saat ini itu having the right skill itu penting banget ya. Banyak perusahaan sekarang itu butuh orang yang bisa coding, data analysis, atau bahkan punya strong communication skill. Itu juga poin plus buat kita. Nah, kalau kita nggak bisa upgrade kompetensi itu, kita don't see kayak it's gonna be hard to compete. Next aja ya, di sini ada poin terakhir, yaitu transformasi ke dunia teknologi. Nah, poin terakhir ini kayak bakal ngebahas tentang pentingnya teknologi di masa kini. Kayak teknologi yang makin canggih itu juga berpengaruh besar banget loh buat dunia kerja. Terus banyak juga pekerja tradisional itu yang mulai digantikan sama automation atau mesin gitu kan. Kalau tenaga kerjanya itu nggak bisa adaptasi dengan perubahan teknologi ini, tentu bakal sulit banget buat bertahan di pasar kerja. Nah, oke, jadi kesimpulannya 3 poin yang sudah saya jelaskan tadi adalah penyebab utama dari pengangguran di Indonesia. Nah, solusinya apa sih? Jadi solusinya kita harus punya grow mindset, lalu kita harus upgrade skill juga, dan jangan menyerah buat terus belajar. Yang terpenting itu di sini kita harus pandai adaptasi dengan perkembangan zaman. Okay, that's all for me. Thank you guys. Dampak yang mungkin muncul dari adanya pengangguran.
Dampak dari adanya pengangguran yang pertama yaitu bagi individu, mungkin terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan, sehingga standar hidup mereka pun menurun. Kemudian yang kedua itu di sisi masyarakat, yaitu meningkatnya angka kemiskinan yang dapat memperparah masalah sosial, seperti meningkatnya kriminalitas atau kesenjangan sosial. Kemudian yang terakhir yaitu secara makro, yaitu berkurangnya produktivitas tenaga kerja yang mempengaruhi kesejahteraan nasional. Selanjutnya adalah hubungan kebijakan moneter dan fiskal dengan kasus pengangguran di Indonesia. Kebijakan moneter dan fiskal memainkan peran penting dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Keduanya berfungsi untuk mempengaruhi permintaan agregat dan pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hal ini, keduanya saling melengkapi dan membutuhkan koordinasi yang efektif agar tujuan ekonomi dapat tercapai. Sedangkan kebijakan fiskal melibatkan pengaturan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Bagaimana cara mengatasi kasus pengangguran? Cara mengatasi kasus pengangguran dapat dilakukan dengan cara berikut. Memberikan bantuan wawasan dan pengetahuan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM. Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan terpencil harus menjadi prioritas. Membangun lembaga sosial seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek untuk menjamin kehidupan penganggur. Pemerintah perlu melakukan penyederhanaan perizinan untuk investasi. Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan agar dapat menarik wisatawan asing dan investor. Menyempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional agar lulusan siap untuk menghadapi dunia kerja. Dan yang terakhir, pengembangan potensi kelautan dan pertanian harus dilakukan secara profesional untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif. Selanjutnya yaitu, apakah kebijakan yang ada saat ini sudah cukup efektif untuk mengatasi masalah pengangguran? Kebijakan yang sudah ada saat ini telah memberikan kontribusi dan dampak positif dalam mengurangi angka pengangguran. Namun, masih diperlukan penyesuaian strategi untuk menghadapi tantangan yang ada agar lebih efektif dalam jangka panjang. Demikian penjelasan mengenai peran kebijakan moneter dan fiskal dalam mengatasi pengangguran yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.